Jangan mengkambing hitamkan warung. Warung ini untung berapa? 1.000-2.000 perak kok. Dan kenapa dia jualan jadi bikin warung? Karena negara gagal memberikan lapangan pekerjaan. Oleh negara agar supaya tidak terjadi oplosan, subsidi bisa kepada yang menerima manfaat. Kemudian agent ini ya sekarang ini itu bukan di warung-warung itu. Kalau kita berbicara, maaf ya Bang ya, kalau kita berbicara tentang negara, maka pertanggungjawaban agar tidak terjadi pengoplosan tidak cuma Pertamina, tidak cuma Kementerian SDM, tidak cuma Inspektorat, ada kepolisian di situ, ada kejaksaan di situ, ada TNI bisa. Kasus hilangnya gas 3 kg dari pasaran yang sempat heboh terus bergulir. Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Adian Apitupulu menyoroti sikap pemerintah yang melakukan blunder yang membuat rakyat sengsara bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Buruknya komunikasi antar lembaga dan penerapan kebijakan tanpa analisa yang mendalam dengan melibatkan masyarakat luas diduga menjadi salah satu pemicu munculnya kebijakan prematur yang kemudian diberlakukan singkat hanya dalam beberapa hari, tidak sampai 1 bulan. Bahkan pasca kejadian, silang pendapat antar pejabat pemerintah pun masih terjadi. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko misalnya yang menyebut bahwa kebijakan ini bukan kebijakan Prabowo, dibantah oleh juru bicara kepresiden, Dedek Prayudi. Secara kebijakan Presiden setuju ya, tidak ada masalah di situ. Secara substansi kebijakan Presiden setuju. Kebijakannya sudah dikomunikasikan? Iya, kebijakannya itu didukung oleh Presiden. Bukan hanya dikomunikasikan, tapi didukung oleh Presiden. Tapi implementasi ini, yang kemudian Presiden, ya, karena melihat ada yang mengantri panjang. Nah ini mohon maaf tadi saya luruskan ya. Ibu Yoni ya yang meninggal itu setelah dicek oleh kepolisian setempat, oleh Polsek di Pamulang, itu beliau itu tidak mengantri. Langsung. Ya, lalu yang kedua beliau tidak meninggal di dalam antrian. Nah ini misinformasi yang harus saya luruskan. Jadi beliau memang sudah ada katakanlah penyakit dalam yaitu darah tinggi dan lain-lain, kemudian beliau meninggal. Tapi pun demikian Presiden bukan hanya melihat dan mendengar, tapi juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang mengantri. Jadi Presiden juga turut prihatin. Maka kemudian Presiden menginstruksikan untuk begini, yang tadinya pengecer harus bertransformasi dulu menjadi subpangkalan baru kemudian bisa melakukan transaksi. Kemudian dibatalkan poin yang pertama tadi. Tidak harus menjadi subpangkalan dulu, baru bisa transaksi. Ada poin yang dibatalkan semuanya bisa berjalan paralel. Jelas ya? Kebijakan menarik gas 3 kg dari pengecer adalah kebijakan Presiden Prabowo. Prabowo kemudian berinisiatif menarik kebijakan itu setelah terjadi keributan di masyarakat. Jadi nampaknya pernyataan Sufmi Dasko hanya upaya cuci tangan dari seorang pengurus partai untuk membersihkan nama Prabowo yang tak lain adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Kekisruhan dan cara komunikasi yang buruk dari pemerintah inilah yang membuat seorang Adian Apitupulu geram. Jangan kegagalan pemerintah dalam mengurus rakyat menjadikan warung sebagai kambing hitam, kata Adian. Secara substansi problem gas LPG dan kebocorannya, kalau tidak salah 30% dari 7,2 juta metrik ton itu, tidak terjadi di warung, tidak terjadi di pangkalan, tidak terjadi di agen, terjadi karena ada pengoplosan. Pengoplosan itulah yang belanja kemana-mana, dioplos dijadikan tabung gas 12 kilo yang non-subsidi. Keuntungannya besar. Nah masalahnya adalah, kalau itu problem kenapa terjadi kebocoran gas LPG subsidi kita, kenapa warung yang jadi kambing hitam? Nggak boleh dong. Ketidakmampuan negara untuk kemudian memberangus, menangkap, menyelesaikan, memperbaiki dan sebagainya terhadap proses oplosan-oplosan yang ilegal ini, jangan mengkambing hitamkan warung. Warung ini untung berapa? 1.000-2.000 perak kok. Dan kenapa dia jualan jadi bikin warung? Karena negara gagal memberikan lapangan pekerjaan. Negara gagal membuka lapangan pekerjaan, rakyat bikin warung. Oke, rakyat tidak mengeluh loh. Rakyat tidak menuntut negara, rakyat buka warung. Lalu dia mau tambah penghasilan, ambil 10 dari pangkalan. Dia ambil dari pangkalan HET Tangerang kalau tidak salah Rp19.000, lalu dia jual Rp21.000, Rp22.000, dia ambil selisih Rp2.000, Rp1.000 cuma untuk antar kirim dan sebagainya. Dan warung-warung ini berbeda loh. Warung ini bisa ditelepon di WhatsApp dari rumah, Pak gas saya habis, dia datang. Bukan cuma datang, nyambungin gasnya. Ibu-ibu tuh kadang-kadang suka takut nyambungin gasnya. Ini warung bisa memberikan servis ekstra, masangin gasnya ke kompor. Lebih menarik lagi, saya tanya kenapa ibu tidak beli ke pangkalan? Di pangkalan nggak bisa ngutang Pak, di warung bisa. Sama seperti kita ngutang beras, kita ngutang minyak, di warung tetangganya bisa. Dia bisa, Pak, saya utang dulu Pak 1 tabung. Kenapa? 1 tabung kan tuh 7 hari rata-rata penggunaan keluarga. Oke. Nanti hari ke-7 hari Sabtu, suami saya baru gajian, baru saya bayar. Boleh? Boleh. Jadi kalau warung harus berubah jadi subpangkalan gimana tuh Bang Adian? Kan warung sekarang harus berubah menjadi subpangkalan. Itu cuma ganti nama, ya warung aja. Tapi tepat tidak secara substansi, warung harus ditertibkan berubah jadi subpangkalan. Ketika kemudian diatur sedemikian rupa, akan ada beban baru buat warung. Beban buat pangkalan apa? Harus memiliki tabung sendiri 50 sampai 100 tabung. Harga 1 tabung kita anggap 160.000, dikali aja.
16 juta untuk tabungnya doang. Oke, nanti jadi sub pangkalan. Mereka harus beli tabung lagi berapa? 20, mungkin 25, mungkin 30. Ini bisnis tabung apa bisnis apa sih ini? Itu loh. Ya, maksud tadi oplosan itu di mana? Kenapa? Oplosan itu ada di mana? Di banyak tempat. Bukan. Dong. Maksud saya di dalam sisi distribusi di pangkalan kah, di agen kah, atau di atasnya? Loh tidak ada. Ini mesti dijelaskan ke masyarakat. Abang, maaf ya. Dia terpisah. Ya. Oplosan ini bukan agen, bukan pangkalan, bukan warung. Oke. Oplosan ini sendiri. Dia beli di pangkalan, dia beli di warung. Kenapa? Aturannya memang 10% itu bisa diecer. 90% end user. 10% bisa diecer. Nah mereka belanja. Nah, justru itu pengadilan negara hadir untuk mengontrol itu. Loh, bukan agar dong. supaya subsidi ini tepat sasaran. Yang harusnya digerebek oplosannya. Pengoplos. Pengoplosnya. Setuju, itu setuju. Pengoplosnya. Nah, pengoplos ini kemarin ada yang ketangkap berapa bulan lalu atau 1 tahun lalu itu punya 6.000 tabung. Oke. Negara dengan seluruh kekuatannya ini gagal. Oke? Gagal memberantas pengoplos itu. Terjadi kebocoran. Lalu negara butuh jawaban. Warung disalahkan. Jangan dong. Nah, begini. Jangan dong. Nggak ada kebijakan. Mereka cuma mengambil keuntungan 1.000, 2.000, 3.000 rupiah. Untuk apa? Untuk makan anaknya, makan istrinya. Yang harusnya menjadi tanggung jawab negara secara konstitusional. Ditanggapi dulu nih, Bang, Ya, soal negara gagal. Nah, bukan. Jadi gini, apa yang dimaksud Bang ini itu adalah fakta. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana menata ini sistem distribusi agar tidak terjadi oplosan. Sekarang Pertamina hanya mampu mengontrol dengan sistem sampai pangkalan. Dia tidak mampu mengontrol pangkalan sudah itu. Nah, sekarang kejadian oplosan dari mana? Dari pangkalan ngambil terus tadi baru dioplos. Nah, ini yang sekarang mau dikontrol di negara agar supaya tidak terjadi oplosan, subsidi bisa kepada yang menerima manfaat. Kemudian agent ini ya sekarang ini itu bukan Abang gini loh, warung-warung itu kalau kita ada. berbicara, maaf ya Bang ya, kalau kita berbicara tentang negara, maka pertanggungjawaban agar tidak terjadi pengoplosan tidak cuma Pertamina. Tidak cuma Kementerian SDM, tidak cuma Inspektorat, ada kepolisian di situ, ada kejaksaan di situ, ada TNI bisa ikut membantu memberikan informasi. Bahkan jika dibutuhkan, seluruh PNS bisa diberikan tugas untuk mengawasi itu. Baik. Ratusan ribu orang, Bang. Desa kita cuma 70.000 sekian. Ya, bukan salah, bukan tanggung ada jawab satu pihak ada saja. Babin kan Tipmas. Oke. Kenapa kemudian pengoplos itu tidak bisa diberantas? Nah inilah ditata ini, kalau kelola ini supaya bisa diberantas itu. Tidak dong, kalau sistem itu tidak berjalan, susah. Polisi, kejaksaan bagaimana dia mau nangkap? Kalau sistemnya tidak berjalan. Pengoplos itu terbuka. Abang datang misalnya ke sebuah daerah, tanya pengoplos gas di mana, tahu. Nggak segampang itu, Bang. Menurut saya tidak semudah itu juga, Bang. Tidak dong, sudahlah, Bang. Problem Republik ini tidak cuma terhadap LPG subsidi, tidak. Untuk solar subsidi. Baik. Itu masalah. Oke. Ekspor nikel. Itu kalau ekspor nikel itu, Bang, segede pulau tuh jalan dan negara bilang, "Saya tidak lihat, saya tidak tahu." Sudahlah. Oke, negara kita belum sempurna. Negara kita masih berproses untuk menjadi lebih baik. Tapi justru itulah yang ditata. Jangan buruk rupa cermin dibanting. Baik. Tapi jangan warung rokok disalahkan. Tapi jangan rakyat kecil dikorbankan. Tidak ada, saya luruskan bagian. Tidak ada kebijakan negara sekarang di mana warung dikorbankan. Enggak. Sekarang warung itu bagaimana ditingkatkan, dinaikkan pangkatnya. Itu kan ketika lahir protes, Bang. Kalau kita runut peristiwanya, warung tidak boleh jualan dulu, harus langsung beli ke pangkalan. Lalu ada ibu meninggal. Kalau saya mau ralat ya penjelasan keluarganya, dia datang, berapa berat satu tabung LPG? 5 kilo, 3 kilogram. Dia tenteng itu 5 kilogram, jalan kaki 1 kilometer, sampai lokasi dia antri. Setelah sampai gilirannya, disuruh pulang lagi karena tidak bawa KTP. Dia balik lagi bawa nenteng 5 kilo lagi. Oke, hanya untuk ambil KTP. Lalu dia balik lagi ke sana. 1 hari untuk membeli 1 tabung gas itu, dia bolak-balik 4 kilometer. Bagaimana